Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabi wa habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam ragam kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-I'tisam ini dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi reformis Islam, who has guided us from the darkness to the lightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to the Islamiyah era, alladhi yakhruju minadh dhulumati ilan nur. Beliaulah Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membaca selawat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tergolong umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, yakni hari kiamat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pula Al-Fakir di sini berwasiat untuk pribadi Al-Fakir sendiri pada khususnya dan umumnya kepada kita semua. Jangan bosan-bosan, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari demi hari, bulan demi bulan, yang namanya keimanan kita, keimanan orang mukmin yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita menambahkan keimanan kita dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah hafizakumullah. Pada momen ini dalam perspektif Islam sudah maklum dan sudah barang tentu kita ketahui semua bahwa bulan ini merupakan bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, di mana makhluk pilihan Allah, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang menjadi panutan daripada kita semua, beliaulah Nabi Agung Muhammad SAW
yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini bahwa karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjemah secara letterlet atau secara harfiah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka mereka berbahagia. Oleh sebab itu, kebahagiaan mereka itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kembali lagi pada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini bahwa karunia Allah dan rahmatnya Allah adalah diutusnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah saya mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Baitawi bahwa firman Allah ini alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata sumber daripada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat itu adalah diutusnya Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita sebagai umat beliau harus merasa bangga, merasa senang menjadi umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bangga lahirnya beliau, dengan kita senang dilahirkannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan, bagaimana cara kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kita cinta kepada Rasulullah, kita sayang kepada Rasulullah. Apa yang bisa membuktikan atau sebagai bahan pertimbangan kita mencintai baginda Nabi Agung Muhammad SAW? Al-Fakir di sini sedikitnya akan membahas 3 poin. Yang pertama, man ahabba ayyanala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin melihat beliau, ingin bertemu dengan beliau, falyuhibbu hubban syadidan wa alamatul hubbi al-itu'ah fi sunnati samiyah. Dengan wujud kita kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita harus menjalankan semua syariat, menjalankan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik Al-Quran maupun sunnah-sunnahnya yang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mencintai beliau, kita tidak malas untuk melakukan semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran. Di dalam Al-Quran berbagai macam perintah, berbagai macam larangan sudah dijelaskan dengan secara detail. Oleh sebab itu, marilah paling tidak kita menjalankan syariat beliau yang wajib, paling tidak, yaitu sholat 5 waktu berjamaah. Kalau tidak berjamaah, yang penting kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Adapun sunnah-sunnah itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan kewajiban dan kita lakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW sebagai penambah daripada pahala kita dan memberikan timbangan kita di yaumil mahsyar nanti. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sebagai alat penimbang kita
bahwa kita mencintai, menyayangi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu man ahabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsaru minas salati alaihi. Kita memperbanyak membaca salawat terhadap baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan lantaran kita membaca salawat, dengan lantaran kita memperbanyak membaca salawat terhadap baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu wujud daripada kita cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dengan kita membaca salawat akan menjadikan lantaran atau tawasul kita al-wusul ila syafaatih wa sahibatuhu fil jannah, akan menjadikan lantaran kita mendapatkan syafaatnya Nabi Agung Muhammad SAW di yaumil mahsyar nanti, di mana matahari ketika di dunia jaraknya jutaan kilometer, akan tetapi ketika di yaumil mahsyar, sebagian ulama mengatakan ada persis di atas kepala kita satu jengkal. Kalau dalam bahasa yang lain satu kilan. Mohon maaf, saya contohkan. Hadirin jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itulah dari semua nabi tidak ada yang sanggup memberikan syafaat, hanya beliaulah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mari jangan bosan-bosan kita membaca selawat terhadap baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wasahibatuhu fil jannah. Dan ketika kita membaca selawat, itu akan berjumpa atau menemani beliau di dalam surga.